Masih bersama kami di Fokus Pemirsa. Murah dan dianggap masih layak pakai, tren beli baju bekas atau thrifting impor kian menjamur di Indonesia. Padahal penggunaannya sudah jelas dilarang sesuai aturan larangan impor barang bekas. Dampaknya pun luas baik dari sektor kesehatan, lingkungan hingga ekonomi. Yuk cari tahu membahasnya berikut ini. Thrifting di Indonesia ini memang sangat populer dan juga menjamur, terutama di kalangan anak muda. Selain barang-barangnya impor, harganya juga dijual dengan harga yang terjangkau. Tapi tahu nggak kalian, ternyata dampak impor thrifting ini juga bisa berdampak di segi ekonomi dan juga lingkungan. Wah, kira-kira apa ya dampak thrifting impor ini? Yap, tanpa disadari, dampak menggunakan pakaian thrifting bisa meluas ke berbagai hal. Dari segi kesehatan saja, tumpukan baju-baju bekas yang kita tidak tahu riwayat asalnya membuat suhu lembab dan berpotensi jadi sarang mikroba. Sehingga berdampak adanya bakteri Staphylococcus aureus yang bisa menyebabkan infeksi kulit, virus HPV, dan jamur kapang yang bisa menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Belum lagi dari sisi lingkungan, upaya untuk kurangi limbah jadi tak berdampak karena justru impor pakaian bekas akan menambah limbah tekstil dalam negeri. Sebab 90% fast fashion menggunakan kain yang sulit terurai. Tak heran jika diperkirakan limbah tekstil dunia pada 2030 bisa mencapai 102 juta ton. Seringkali memang tidak semuanya terserap gitu ya, karena kan tentu ada perbedaan kualitas, mungkin perbedaan iklim atau lingkungan gitu ya. Banyak baju-baju atau pakaian-pakaian sebenarnya mungkin tidak layak gitu ya. Jadi dari sejumlah yang diekspor mungkin tidak semuanya akhirnya bisa terpakai atau terserap ke industri second hand. Tak semata masalah lingkungan dan kesehatan, dari aspek ekonomi kerugian negara akibat masuknya barang impor ilegal itu diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Menghidupkan UMKM ilegal, bukan itu tujuan kita. Kita tujuannya menghidupkan UMKM yang legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri. Ya. Aturan dalam Permendag nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas dibuat demi menjaga iklim industri lokal. Kok bisa begitu kita nggak mampu bersaing? Ya bagaimana bisa mampu bersaing kalau produk-produk impor itu dibiarkan masuk begitu bebas tanpa tata kelola yang baik. Sehingga importasinya bisa sangat murah, sehingga bisa melalui jalur-jalur yang ilegal bahkan atau melalui importasi borongan yang para teman-teman kita di Bea Cukai tidak bisa mengontrol barang-barang apa yang ada di dalam kontainer borongan itu. Dampak harga jual busana bekas impor yang bisa ditekan sangat murah terasa nyata oleh pelaku industri garmen. Salah satunya Robin. Sebelum thrifting populer, ia bisa memproduksi hingga 1.000 pakaian per hari. Tapi kini produksinya hanya separuhnya. Tapi semenjak ada thrifting itu lumayan merusak pasar sih kalau menurut saya. Tapi ya selama thrifting itu omset juga penjualan juga lumayan turun menurut saya sih. Kini penegakan dan penindakan terhadap keran impor produk ilegal jadi langkah yang dinanti demi menghidupkan kembali industri tekstil dalam negeri. Tetrika Putri, Imam Rohman melaporkan dari Jakarta.